Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Yakin dari Prodi PGMI semester 2. Alangkah baiknya sebelum pelajaran sekarang dimulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian harta dan Jabatan. Secara umum, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang memiliki nilai manfaat dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti uang, rumah, kendaraan, tanah, dan emas, dan lainnya. Di dalam Islam, harta adalah nikmat dan amanah. Amanah dari siapa? Dari Tuhan. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan baik, diperoleh secara halal atau digunakan secara bijak. Itu dinamakan dikelola dengan baik, dan dikeluarkan sebagian untuk zakat dan kebaikan. Ketika kalian mempunyai harta, jangan lupa kalian itu untuk berzakat. Zakat kepada siapa? Zakat kepada fakir miskin, kepada anak yatim, piatu, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Jadi harta itu akan dipertanyakan, di mana kamu akan yang memperoleh harta tersebut, di mana kalian mendapatkan harta tersebut, dan kemana ia belanjakan, kemana kamu membelanjakan harta tersebut, apakah dibuat kebaikan atau dibelanjakan membuat kemaksiatan. Yang kedua, pengertian jabatan. Secara umum, jabatan adalah posisi atau kedudukan resmi dalam suatu organisasi, lembaga, atau pemerintahan. Pemerintahan yang memberi seseorang wewenang dan tanggung jawab tertentu. Di dalam Islam, jabatan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan jujur. Amanah besar harus dijalankan dengan jujuran. Ketika kalian suatu saat menjadi politik atau DPR atau wali kota, kalian itu harus jujur. Yang kedua, harus adil. Adil kepada siapa? Adil kepada masyarakat dan lainnya. Yang ketiga, harus bertanggung jawab. Itu yang paling penting, bertanggung jawab. Jabatan itu bukan sekedar kehormatan, tapi tugas berat yang harus dijalankan dengan niat ibadah dan pelayanan. Karena kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan sangat berambisi terhadap jabatan, akan mengejar-ngejar jabatan. Rasulullah sendiri yang bilang. Padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Jabatan itu akan menjadi penyesalan yang paling besar di hari kiamat. Kecuali bagi orang yang menunaikannya dengan benar dan amanah. Jadi ketika kalian sudah menjadi orang yang berpangkat, lakukanlah dengan
penuh dengan amanahnya kalian dengan jujur, adil dan tanggung jawab. Paham, Bur? Paham. Nah, jadi apa yang bisa membuat manusia itu sombong ketika mempunyai sesuatu ini? Apa yang bisa membuat manusia itu sombong? Yang pertama, hartanya. Jadi yang pertama yang bisa membuat manusia itu sombong karena hartanya. Contohnya seperti Korun. Korun itu sombong apa tidak? Sombong. Kaya apa tidak? Kaya. Hina apa tidak? Hina. Itulah kesombongan yang dimiliki oleh Korun ini kerabat dari Nabi Musa. Dia alim. Waktu itu sebelum menjadi orang kaya, dia orang yang alim, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Nabi Musa. Jadi Korun itu sebelum kaya, dia mempunyai suara merdu yang melantunkan ketika melantunkan kitab Taurat. Itu mempunyai suara merdu. Karena kenapa menjadi sombong? Karena ketika Korun itu sudah menjadi kaya, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi berubah menjadi sombong. Yang kedua, karena Jabatan. pangkat dan jabatan. Contohnya Fir'aun dan Namrud. Fir'aun itu raja yang sombong. Saking sombongnya, dia sampai mengaku bahwasanya dia itu Tuhan. Contohnya pangkat dan jabatan dari Fir'aun. Jadi ketika ada pemimpin jabatan pemimpin seperti DPR, wali kota, bupati yang memiliki sifat sombong, itu termasuk Fir'aun. Yang ketiga, tampilan. Contohnya ketampanan dan kecantikan. Itu yang bisa membuat kita sombong. Ketampanan dan kecantikan. Yang tampan akan menjelek-jelekkan yang jelek. Yang cantik akan menjelek-jelekkan yang tidak cantik. Itu tidak boleh. Ketika kita merasa tampan, kita akan ada rasa sombong. Ya tampan, ganteng kok ya. Itu tidak boleh. Terus yang keempat, amal ibadah. Amal ibadah. Contohnya apa? Merasa diri paling baik, merasa diri paling alim atau soleh, merasa diri paling pintar daripada orang lain. Itu tidak boleh. Jadi amal ibadah itu tidak boleh disombongkan. Hati-hati. Nabi Muhammad berkata, hati-hati jika ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah, kecil kayak gini tuh sombongannya. Walaupun sebesar biji zarah itu termasuk kesombongan. Dan dia suatu saat tidak akan pernah mencium baunya surga. Jadi semoga kita dijauhkan dengan sombongan yang menerpa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika manusia diberikan amanah, disitulah akan terlihat sifat aslinya. Yang pertama Fir'aun, nampak sifat aslinya. Korun juga nampak sifat aslinya. Namrud juga nampak sifat aslinya. Kapan akan nampak sifat aslinya? Kapan tuh? Tidak tahu. Ketika punya jabatan. Nah, benar. Ketika seorang itu diberikan jabatan atau amanah, maka
Jika kalian ingin melihat manusia itu baik atau buruk, lihatlah saat dia mempunyai harta dan jabatan. Kalau kalian ingin melihat orang itu jujur atau tidak, maka beri dia amanah, maka dia akan terlihat apa dia jujur apa tidak ketika diberikan amanah. Terus yang terakhir, jadi harta yang berkah itu harta yang tidak menghalangimu di dalam kedekatan kepada Allah. Maksudnya gimana? Ketika kalian mempunyai harta atau kekayaan, harta itu tidak pernah menghalangimu kedekatan kepada Allah. Salat kita terjaga, amal baik kita terjaga, zakat kita terjaga, semua dilaksanakan semua itu yang dinamakan harta yang berkah. Kalau tidak mengerjakan sholat dan zakat itu bukan harta yang berkah. Terus jabatan yang berkah adalah jabatan yang tidak menjadikan engkau sebagai semakin sombong dan angkuh kepada masyarakat. Nah, jika kalian semua ini menjadi wali kota atau petinggi, dia tidak akan mempunyai sifat angkuh dan sombong. Tapi jabatan yang berkah adalah jabatan yang membuat seseorang semakin berkhidmat dan menjadi pelayan buat masyarakat. Paham, Bur? Paham. Karena apa? Kenapa, Bur? Karena orang yang mulia di sisi Allah dan Rasulullah SAW adalah orang yang keberadaannya di dunia semasa hidupnya itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin sampai di sini saja. Mungkin ada pertanyaan atau tidak paham? Paham, Pak. Paham semua? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah sudah paham semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah atau kata-kata yang kurang baik. Wakiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.